Pengalaman saya duduk sama bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu. Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan. Lah kan saya nggak bisa jawab. Gue ngenalin apaan? Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Mossad seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin, saya bilang gitu. Saya yang ketikin aja, mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirim lah tuh emailnya ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling, type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Oh, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Nah, betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh memang begini gaya. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa? Alah, di selain tuh apa dah? Mulia, subhanallah, luar biasa ibu bapak yang matuluk. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngelihat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Alhamdulillah kita punya impian kan? Apa? Mencetak 1 juta penghafal Quran. Oh itu dream loh, itu dream loh. Ya, kita pengen rumah tahfiz nanti ada di seluruh desa. Nah, dream kita apa lagi gitu kan? Nah, dream seorang muslim kan diajarin sama Rasulullah. Apa dreamnya? The gold dream buat kita, the main dream adalah al-jannah, toh? Sorga, itulah dream kita. Karena itu kan harus diafirmasi terus, setiap habis sholat diafirmasi tuh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tiap hari loh. Kalau motivator itu bilang, kalau kamu mau beli mobil baru, setiap hari ucapin paling tidak 7 kali. Saya pengen punya mobil, saya pengen punya mobil. Kalau perlu kalimatnya pakai past tense. Pakai past tense. I bought my car. Cuman masalah belum diantar dan belum dibayar. Iya nggak apa-apa, pakai past tense. Anda yang belum menikah langsung bikin surat undangan. Tentuin tanggalnya berapa. Betul loh. Insya Allah teman-teman pada bingung. Ini mau ceritain. Terus kemudian orang-orang wedding, pre-wedding foto berdua kan? Enggak, dia sendiri. Undangannya itu pakai tanda tanya. Nah, jadi apa undangan itu bilang? Kejutan buat saudara semua nanti. Siapa jodoh saya? Wah keren kan? Keren. Sampai hari H ada tidak? Pak, orang yang udah jadi motivator di Indonesia, Ipo, lu begitu. Si Ipo begitu, Pak, udah jemput, bikin sendiri. Zaman dulu waktu masih bocah itu. Ini mau Betawi yang ngomong, orang Betawi nih. Sebelum jadi belagu, belagu segala macam, kan tetap dari bawah dulu. Sebelum jadi apa? Nih, begitu. Pakai undangannya bikin duluan, duluan. Lah, Rasul ngajarin kita tiap hari 5 kali untuk menyebut itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbal dan seterusnya. Nah, habis ini selesai hotel, kita akan berangkat ke pesawat. Bahkan nggak tanggung-tanggung tuh. Plannya bukan cuma beli pesawat, tapi ngebangun launch-nya, ngebangun ininya, bangun itunya.
langsung kita bangun, kemudian antar jemputnya. Nah, untuk membangun antar jemput dan lain-lain, apa yang ada di pikiran saya? Mengakuisisi perusahaan rental terbesar. Jadi cara mikirnya saya gedein aja udah. Besok kan bicaranya udah kan gini ya. Dulu saya pernah bilang sama Garuda zaman dulu. Saya bilang sama Garuda, Garuda jangan cuma nambah 4 triliun. Sayang, dengan kapasitas Garuda, Garuda punya 17 juta penumpang setiap tahun. 17 passengers every year. Dengan 92 pesawat, dia pasti nyewa, memang pasti nyewa, nggak mungkin nggak nyewa. Apalagi pas bulan haji nyewa, cuman dicet tuh, dicet pakai nama Garuda. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bilang sama Garuda, jangan nyari orang lain, nyari ke pelanggan saja. Kalau ibu misalkan asal Tarakan, pastikan ke Balikpapan. Tarakan kan Balikpapan tuh. Tiketnya berapa? 1,5, 3 juta PP. Bilang, mau nggak digenepin jadi 5 juta, yang 2 juta jadi saham. Pasti bisa tuh. Masalahnya kan kita nggak pernah ditawarin. Tawarin gitu, tawarin. Jadi saya bilang, insya Allah ini bukan sesuatu yang apa, bukan impian lah. Bukan impian. Nah, saya bilang sama Garuda, jangan cuma 4 triliun Pak. Gitu saya bilang tuh sama CEO-nya. Kalau saya jadi bapak, saya akan nyari duit 20 triliun. 20 triliun. Banyak amat Pak Ustadz. Iya dong, saya akan bikin second airportnya. Contoh misalkan, Brastagi kan belum ada, baru Medan. Sementara Medan ke Brastagi susah payah tuh. Terus Medan ke Danau Toba, nggak ada. Balikpapan ke Berau, belum ada. Terus misalkan, jadi yang saya bilang, kenapa Garuda tidak bangun lini BC-nya gitu loh, lini B, lini C, dia sekalian bangun hotelnya, bangun ininya, bangun itunya, ya nilainya jadi 20 triliun. Nah, ketika saya yang punya ide, ya sekalian saya coba jabanin, saya coba kemudian rumusin. Bagaimana kemudian kita di Halim, kemudian bangun hotelnya, bangun segala macamnya, segala rupanya. Nanti pada tahun 2000 sekian, kita pelepasannya udah di Halim Perdana Kusuma, subhanallah. Dan ini lebih masuk akal daripada saya bilang di Kampung Ketapang kan, di Cipondo. Nah, ya. Insya Allah bukan sesuatu yang juga nggak bakal kejangkau. Insya Allah, insya Allah. Nanti ada jalan. Saya meminta saudara-saudara semua untuk berpartisipasi aktif. Makasih buat yang sudah jadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan ke teman. Karena saya bilang, ini gimana caranya nih, kalau bisa bulan Februari akhir kita sudah close 15 lembar ribu saham, ya 15.000 lembar saham itu udah selesai. Sekarang masih di angka 2000-an, 2000 lembar saham. Dan alhamdulillah kita udah dengan duit itu ya mengkeliling sekali. Tapi saya pengen nih smooth, rapi, dalam waktu yang tidak berapa lama, karena kita udah harus kemudian ngurus-ngurus yang lainnya. Dalam waktu yang bersamaan saya bebasin tanah 4,7 hektar di bandara. Makanya ada patungan aset. Kalau ini kan patungan usaha, nah, ada patungan aset namanya. Terus dalam waktu yang bersamaan pula ada bimbingan belajar yang bermasalah, dan mereka punya 3 juta alumni. Salah satu alumninya adalah Anies Baswedan. Jadi ini insya Allah masih bisa diselamatin. Nah, dalam waktu dekat kita roncorin juga tuh patungan usaha namanya PU 1000 Ruko. Karena mereka lupa berinvestasi. Jadi asik nyewa terus ruko itu, padahal ruko itu kan naik terus harganya. Sekarang nyewa sekian, besok jadi berapa? Kita bicaranya beli PU 1000 Ruko. Karena 1000 ruko itu bisa berarti 1000 orang ngumpul, atau 1000 yang punya ruko ngumpul. Kan banyak yang punya ruko, insya Allah punya rumah yang bisa kemudian kita beli dengan perjanjian cicil atau apa, bukan sewa. Banyak lagi lah yang mau saya bikin, dan saya tidak akan bisa melakukan itu semua. Satu, tanpa izin Allah. Kedua, tanpa kehadiran saudara-saudara semua. Jadi ngumpul-ngumpulnya kita di sini
untuk minta restu, minta doa dari ibu bapak, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya tidak akan membuat patungan usaha ini menjadi lembaga. Itu salah satu poin. Jadi patungan usaha ini tidak jadi lembaga, biar aja dia jadi gerakan. Lembaganya siapa? Yang saya bilang tadi, kita tidak meninggalkan perbankan. Karena nggak mungkin kita punya accounting, punya segala macam, ngapain? Ada mereka kok. Ada dunia insurance. Terus untuk penyelenggara operatornya ada kayak pesawat misalkan. Terus kerjaan saya apa? Setelah pesawat itu dibeli, nggak ada. Benar-benar nggak ada. Jadi jangan juga nyari-nyari kesalahan saya nanti. Ustadz terlibat ini. Dari mana? Saya cuman kemudian mempertemukan kekuatan besar umat direct sama dunia usaha. Di dunia yang beginian namanya wali amanah. Istilah modern namanya trustee. Saya trustee-nya saja. Trustee-nya saja gitu. Insya Allah lah gitu. Insya Allah. Nah ini yang kita lagi ngintip itu Cipaganti. Cipaganti itu 0,5 triliun dia butuh duit. Dia mau IPO, saya BBM ke salah satu direksi mereka yang dulu kita tolongin atas izin Allah. Pernah dengar nggak ada testimoni orang sedekah jam tangan Bulgari $3.000, terus kemudian dibayar sama Allah 3 miliar, diselamatkan sama Allah bla bla bla, kemudian akhirnya dia hidup lagi, terus jadi salah satu direksi di Cipaganti, kemudian keluar karena sekarang masuk ke anggota dewan antara waktu dari partai adalah partai apa gitu. Nah Cipaganti ini besok di luar yang 500 miliar kita mau ngambil 60 miliar buat beli izin AOC. Jadi ada izin ini, kalau kita izin ini kita pegang, berarti kita sudah punya satu slot. Jadi impian ini makin dekat sebenarnya. Kalau makin dekat lah, makin dekat. Insya Allah ini semua adalah doa dari ibu dan bapak semua, insya Allah. Nah, saya bilang tadi ketika kita kemudian membangun Cipaganti kita punya gitu. Ferry kita beli, pesawat kita beli, tapi kita kembalikan lagi semuanya kemakmurannya buat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Dan perjuangannya udah pasti beres. Pasti beres. Kamanawa. Para ulama bilang kamanawa. Bagaimana niat Anda? Oh niat kita benar, bersih, tulus, insya Allah. Sebelum kejauhan, saya ngasih tahu kepada saudara semua. Allah udah ngasih senjata sama kita. Dengan senjata ini, kita bakalan terangkat dan diangkat derajatnya. Apa senjatanya? Quran. Quran. Rasulullah itu disebutnya Jubabul Arab. Jubabul Arab. Lalatnya Arab. Nggak dianggap sama kafir, pentolan kafir nggak dianggap. Tapi Rasulullah dikasih itu Quran. Lebih hebat dari nuklir, lebih hebat dari senjata apapun. Nah dengan Quran ini dan dengan 6 pasukan kanan kiri, 6 orang doang kan pada saat itu 13 tahun 6 orang tuh. Tapi dengan 6 orang ini kemudian menguasai 2/3 dunia. Sekarang kita 1/3 nih, turun lagi. Kita pernah ada masa keemasan, kita menguasai 2/3 dunia. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, catatannya adalah kita kembali lagi kepada Al-Quran. Maka segala macam yang kita perjuangkan, saya langsung balikinnya ke Quran. Untungnya buat Quran. Nanti jalannya buat Quran. Apa buat Quran? Kan keren tuh. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, tiba-tiba ngomongnya begini, selamat datang di pesawat Anda sendiri. Keren. Asik kan? Welcome my dear passenger on your apa bahasa Inggrisnya? On your pesawat. Ya, serah aja lah. Selamat datang di pesawat Anda sendiri. Welcome aboard. Wih, luar biasa. Terus kita bilang, pesawat kita ya? Iya benar, pesawat kita. Kenapa saya akuisisi Cipaganti dalam waktu dekat? Insya Allah, Allah yarhamuna. Ketika saudara beli tiket Jakarta Bandung, saudara naik mobil saudara sendiri. Subhanallah. Asik kan? Boleh belok ke mertua, boleh. Mas, ke mertua sebentar. Maaf bu, rute kita, jangan macam-macam ya, gue punya saham loh. Seperti itu. Ya kedaulatan milik Anda, itulah hak asasinya undang-undang kita mengatakan bahwa
laut, udara, air, semua adalah milik saudara semua, milik bangsa. Baik, saudara semua rahmat Allah, rasanya cukup ya. Saya berusaha tidak mencampuri urusan pesantren. Jadi dari awal pesantren itu sudah dibikin dewasa. Jadi kalau dilihat pesantren Darul Quran ini agak beda. Pesantren Darul Quran ini cepat sekali jalannya. Karena dari awal saya udah anggap diri saya mati. Kalau pesantren lain kan chat pesantren aja harus nanya kiainya. Ini nggak perlu nanya kiainya. Ya, jadi do your best aja Pak. Do your best aja. Do your best itu gimana? Yang menentukan kan bukan mereka. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu kok. Doa aja terus sama Allah. Kan yang punya juga Allah itu pesantren. Insya Allah. Dan kita punya tempat baru insya Allah besok bagus. 6 hektar di Malino, Sulawesi Selatan. Keren. Anak mah begitu, tendang yang jauh. Biar dia mandiri. Subhanallah. Tapi pas dilihat anak saya menangis juga saya. Pas anak saya kirim ke gontor, aduh, itu nengokin terus. Anak orang lain gue larang, lu jangan nengokin dulu. Ya, namanya anak sendiri ya, insya Allah. Insya Allah Pak John, insya Allah. Yang udah-udah sih kebijakan tuh manusia lah ya, masih bisa berubah. Insya Allah, enggak ada yang mutlak, alal itlaq, laisa alal itlaq, enggak ada yang mutlak, semuanya keputusan Allah SWT. Sampai masalah duitnya pun Allah aja insya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih buat hadirin saudara semua, sudah dipaparkan segala rupa, tinggal transfernya saja. Silakan nanti menghubungi teman-teman panitia ya PU dan sampaikan ke kolega yang lain untuk siap-siap untuk patungan usaha berikutnya, persiapan kita membeli pesawat. Saya Yusuf Mansur bawa hadiah juga sebelum tutup salam. Ada hadiah Pak buat Bapak semua. Hadiahnya sesuatu yang saya sayangin, sesuatu yang saya senengin, ya. Baca salawat setiap hari 100 kali minimal, ya. Jangan sampai ditinggal. Setiap hari itu 100. Kalau lupa double. Lupa nih besok nih double. Lupa lagi double. Kalau lupa sebulan gimana? Nah, emang masalah nih kalau sebulan. Sebulan namanya bukan lupa, ente ngelupain kalau sebulan mah ya kan. Insya Allah, mudah-mudahan ini menggantikan foto, menggantikan salam-salaman ya, karena saya pengen kita jadi umat yang cerdas gitu. Nggak usah lah foto-fotoan, bawa amalnya aja, bawa ilmunya aja, nggak usah salam-salaman juga, ada kita bubar jalan aja insya Allah. Sekali lagi kita baca Fatihah buat saudara-saudara semua, mudah-mudahan diberi kekayaan oleh Allah, diberi kecukupan rezeki yang banyak, yang barokah, insya Allah bisa bersedekah lebih banyak lagi. Al-Fatihah. Saya Yusuf Mansur, makasih buat Mas Unang dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah bayar semuanya dengan segala kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.